Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Wardan Channel. Untuk video ketiga ini kita akan membahas tentang kriteria masalah yang baik. Seperti apa sih memilih masalah yang baik? Saksikan dalam video ini. Dalam penelitian, tentu seorang peneliti harus mampu melihat masalah-masalah yang akan diteliti. Karena itu tentu ada beberapa kriteria masalah yang baik yang bisa diangkat untuk penelitian. Yang pertama adalah topik yang dipilih sangat menarik. Artinya topik yang akan kita jadikan penelitian itu sangat menarik untuk kita teliti dan membuat orang untuk kemudian bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Nah, topik-topik yang menarik tentu akan membawa si peneliti untuk terus bergairah untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Kemudian kriteria penelitian kedua adalah pemecahan masalah harus bermanfaat bagi orang yang berkepentingan dalam bidang tertentu. Artinya nanti dalam proses penyelesaian masalah itu memang ada manfaatnya bagi orang yang punya kepentingan. Contoh misalnya kita meneliti tentang mutu pendidikan di sebuah sekolah. Nanti hasil penelitian itu harus bermanfaat terhadap keberadaan sekolah tersebut. Karena itu nanti di hasil penelitian itu kan ada rekomendasi. Jadi hasil penelitian itu nanti akan direkomendasikan kepada sekolah bersangkutan yang kita jadikan objek penelitian. Sehingga yang kita teliti nanti akan bermanfaat bagi lembaga-lembaga pendidikan yang kita teliti tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah permasalahan yang dipilih merupakan sesuatu yang baru. Artinya bahwa masalah-masalah yang diangkat itu adalah masalah-masalah yang baru, yang belum pernah diangkat oleh orang lain. Karena tentu ketika masalah itu baru dan belum pernah diangkat orang lain, akan semakin menarik untuk kemudian diteliti, dan tentu hasilnya juga akan lebih bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang diteliti. Tapi kalau sebaliknya, masalah yang dipilih itu adalah masalah yang sudah pernah diteliti dan tidak menarik, ya tentu nanti juga hasilnya tidak akan menarik. Semakin baru masalah itu akan semakin menghasilkan sesuatu yang menarik, akan semakin menghasilkan hasil yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan yang seperti saya sebutkan tadi, misalnya lembaga pendidikan, kemudian badan-badan atau lembaga-lembaga lain atau kelompok-kelompok lain yang memang memerlukan dari hasil penelitian tersebut. Kemudian yang keempat, kriteria masalah yang baik adalah mengandung rancangan yang kompleks. Artinya bahwa masalah tersebut memungkinkan untuk kemudian diteliti secara berkelanjutan, tidak terputus pada penelitian si peneliti tersebut, tapi nanti akan ada celah untuk kemudian ada peneliti lain untuk kemudian mengembangkan penelitian tersebut. Artinya ada bagian-bagian yang bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, dan itu juga bisa menjadi bahan rekomendasi bagi peneliti kepada peneliti lain untuk kemudian melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan masalah yang sedang diteliti tersebut. Itu masalah yang baik. Yang kelima adalah dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Artinya masalah tersebut bisa kita selesaikan dalam waktu tertentu, sehingga kalau misalnya kita sebagai peneliti kan kita sudah membuat rancangan jadwal penelitiannya. Ketika kemudian masalah itu terlalu kompleks atau terlalu luas atau terlalu rumit, maka tentu akan berimbas kepada melesetnya jadwal itu. Nah, dalam konteks itulah kemudian kita juga harus mempertimbangkan dari sisi waktu yang sudah kita rancang. Kalau memang rancangan penelitian kita adalah 3 bulan, maka seyogianya kita menentukan masalah itu yang memang memungkinkan bisa kita selesaikan dalam kurun waktu 3 bulan tersebut. Kemudian yang keenam, kriteria masalah yang baik yang bisa kita pilih itu adalah tidak bertentangan dengan moral. Artinya bahwa
masalah-masalah tersebut tidak bertentangan dengan moral-moral yang berlaku, kemudian tentang asusila dan lain sebagainya. Karena biasanya kalau masalah itu bertentangan moral dengan moral, itu nanti efek atau imbasnya dari hasil penelitian itu ketika menjadi rekomendasi itu akan menjadi masalah-masalah yang baru. Nah, ini beberapa kriteria masalah yang bisa kita jadikan landasan untuk kemudian bisa menentukan masalah-masalah yang baik. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya, nanti kita pada video yang keempat, nanti kita akan coba membahas terkait dengan kiat-kiat agar dapat mengidentifikasi masalah. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi para peneliti, baik peneliti pemula maupun peneliti yang sedang bergerak dalam penelitian. Demikian, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.